Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembeng, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, kali ini saya mau menanggapi untuk temen yang komen di bawah deskripsi untuk video saya beberapa hari yang lalu. Dan kalau tidak salah semalam sempat WA saya ya, Japri, bagaimana untuk kita proses membuat anak cabang akar dengan pengepresan akar dominan agar cepat tumbuh anak cabang akar ya. Untuk ID bahan bonsai ini saya ambil contoh bahan bonsai sancang ya, yang masih los di lahan ground. Dan untuk ID bahan bonsai yang lainnya saya rasa semuanya untuk pengerjaannya sama ya, cuman nanti beda untuk karakter yang pertama, kedua untuk proses pembesaran ataupun proses program akar mungkin akan sedikit beda karena tingkat pembesaran batangnya tentunya juga sangat berbeda ya. Nah, ini saya ambilkan contoh untuk di bahan bonsai sancang yang masih ada di lahan ground. Oke, langsung saja saya mau bahas untuk proses bagaimana kita membuat anak cabang akar agar cepat. Seandainya kita potong akar dominan, cepat tumbuh anak cabang akar ya. Oke, saya sedikit mau berbagi secara teori untuk teman-teman, karena saya ini secara teori saya pernah juga praktek di lahannya, karena saya di sini proses ID bahan bonsai apapun semuanya dari cangkok kecil-kecil sejari. Nah, untuk teman-teman tentunya kalau proses seperti ini pengen kita press akar untuk agar cepat nanti keluar anak cabang akar, saya sarankan untuk teman-teman jangan sekali-kali kita lakukan pemotongan di atas ya, atau penyetelan di atas. Karena apa? Di saat kita pemotongan akar, kita mau menumbuhkan anak cabang akar, seandainya atas banyak luka atau banyak potongan, tentunya potongan di atas berusaha menutup kambium sehingga pemotongan akar di bawah akan terhambat untuk keluar akar. Nah, apakah bisa untuk pengepresan akar kita lakukan pemangkasan di atas? Bisa, tapi dengan sangat lumayan sedikit lama ya untuk keluar anak cabang akar di bawah, karena terganggu oleh luka-luka atau potongan di atas. Seperti pada izin ya, untuk temen yang WA semalam sempat WA saya, seperti pada gambar di samping ya. Nah, ini ID bahan bonsai waru ya, ini ID bahan bonsai waru. Jadi beliau lakukan pemotongan di atas, setelah itu ada 2 cabang ya yang beliau sisakan, terus dipotong akar dominan di bawah. Hampir 1–3 bulan belum ada tanda-tanda akar keluar untuk anak cabang akar. Karena apa? Potongan di atas tadi berusaha sedikit menutup dulu, kira-kira 70% atau 80% menutup, mungkin akar di bawah baru keluar. Karena kita bisa logika ya, kalau di atas banyak luka tentunya asupan dari bawah ke atas terus ke bawah melewati luka, dia berusaha menutup luka dulu, jadi mengganggu untuk pertumbuhan akar di bawah. Jadi untuk teman-teman saya sarankan yang suka program akar budidaya bahan bonsai entah ID apapun, kalau bisa usahakan kalau pengen program membuat akar di bawah kokoh, jangan banyak melakukan pemotongan di atas. Kita berusaha memaksimalkan batang utama akar, kalau sudah maksimal baru kita lakukan pemangkasan di atas. Karena kita budidaya ya, jadi intinya kita proses memaksimalkan bahan dengan kita lakukan perawatan. Nah, sama halnya kita ambilkan contoh seperti kita dongkel di alam ya. Nah, kalau kita dapat
bahan yang maksimal di bawah, tentunya atas oper. Pasti kalau kita lakukan eksekusi dongkel, kita bisa setel ulang, kita nolkan. Nah, sama seperti kita budidaya di lahan ground ya, kita proses maksimal di bawah, baru kita langsung pangkas di atas. Nah, ini tadi ya sedikit teman-teman saya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita harus banyak praktek ya, kita harus belajar. Seandainya teman-teman mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang pas, saya mohon minta maaf, dan teman-teman bisa langsung praktek ya. Kita bisa langsung praktek sama-sama ID bahan bonsai, entah itu waru, sancang ataupun yang lainnya ya. Kalau pengen kita potong akar dengan bagaimana kita cepat menumbuhkan anak cabang akar, kita bisa ambil 2 bahan dengan teknik sebelum dipangkas kita potong akar, sama yang sudah dipangkas kita potong akar. Nanti cepat yang mana kita akan tahu secara apa yang nanti kita inginkan. Nah, kita harus banyak-banyak praktek dan kita sharing ke teman-teman yang lebih senior, tentunya di media sosial juga banyak sekali kita banyak belajar ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita terus sharing, sama-sama belajar program budidaya bahan bonsai, entah ID bahan bonsai apapun itu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Nah, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.